Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan saya Indra. Saya Indra beserta adik-adik Sanggar Seni Budaya Pono Alit izin untuk berbagi mengenai wayang beber. Wayang beber itu sendiri merupakan mahakarya yang luar biasa yang melengkapi kasanah yang ada di Nusantara. Wayang beber mungkin belum pernah atau jarang didengar teman-teman semua. Wayang beber sendiri merupakan nenek moyangnya wayang kulit Purwo. Yang pertama dulu berawal dari wayang di media batu, yaitu relief candi. Jadi candi itu ibaratnya sebuah kitab suci raksasa yang setelah selesai dibuat tidak hanya untuk selfie di masa lalu, tapi untuk mengajarkan perilaku manusia dan alam semesta. Kemudian karena candi itu tidak bisa menjangkau secara penuh, kan tidak mungkin di tempat panjenengan terus Candi Borobudur diotong-otong gitu. Berpindah abad 11 menggunakan lontar, daun lontar yang terus dinamakan lontar wayang, yaitu prasi. Itu juga masih untuk dakwah zaman dulu. Nah, diteruskan dari masa klasik kemudian kedatangan masa Islam. Kala itu yang mempopulerkan wayang saat itu memang memiliki visi misi, yaitu Sunan Kalijogo, masih tercatat di salah satu serat ataupun babat wayang beber Purwo. Jadi wayang ini digunakan oleh lintas agama di Nusantara sejak era klasik, era Islam. Nah, suksesi Sunan Kalijogo menggunakan wayang beber ini karena menarik minat zaman dulu. Saat Indonesia ini populasinya masih era klasik, akhirnya dakwah Sunan Kalijogo yang menggunakan media wayang ini berhasil dari masa Hindu-Buddha menjadi masa apa teman-teman semua? Masa Islam. Jadi wayang ini sebagai media bercerita lintas zaman. Nah, bahkan di Museum Wayang Beber Sekartaji yang nantinya akan selalu mendukung Watu Lumbung ini, wayang ini menjadi animasi kartun juga, jadi lintas zaman dan lintas bentuk. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mementaskan, karena mendapat amanah dari Mbah Boy untuk mementaskan wayang beber cerita tentang Pangeran Rembulan, yaitu Sutasoma. Nah, siapa Sutasoma? Dia adalah satu zat, satu mitologi kuat, satu cerita yang mempersatukan Nusantara. Karena zaman dulu juga ada berbagai konflik yang terjadi di masa kuno dulu. Nah, oleh Empu Tantular ini disatukan dengan zat Sutasoma itu. Akhirnya membentuk apa teman-teman? Satu kata sampai sekarang yang ada di cengkraman burung Garuda itu, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jika penasaran, di museum kami juga ada lontar aslinya tentang Sutasoma. Nah, itu lintas zaman, era Hindu-Buddha, era Islam, era sekarang ini semuanya menyatu padu membentuk satu kerukunan dan kekuatan. Salah satunya melewati wayang beber Pancasila ini. Demikian teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum pentas ada yang nanya, boleh? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jenis-jenis wayang itu banyak sekali. Pernah ada populer wayang cerita para wali itu dinamakan wayang sadat. Itu ada di Museum Sono Budoyo. Ada juga wayang klite. Ada lagi wayang kulit yang populer. Nah,
adik-adik teman-teman nanti berkesempatan untuk melihat satu wayang beber, yaitu sebuah lukisan memanjang yang menceritakan perjalanan sang pangeran rembulan. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Boy. Ya, terima kasih ya adik-adik. Kita menyaksikan. Nanti setelah menyaksikan boleh tanya-tanya ya. Monggo Mas Indra. Mas ini perkenalkan personilnya. Oh, baik. Yang junior ini pertama. Saya tahunya Mas Dana. Yang junior mulai dari yang depan saya, ini namanya Mas Nanda Danuwarta, kelas 4 SD. Beri salam Nanda. Malu. Ayo hadap sana aja, hadap sana. Nah, yang berikutnya adalah Mas Ardi, kelas berapa Mas? Kelas 1 SMP. Oh, Mas Nanda kelas 4, udah naik. Terus Mas Lalang kelas 1 SMA. Oh, 3 SMP. Kemudian ada Mas Wiwit, itu tokoh budaya juga. Kemudian para punggawa, Ki Supri, Sabta Atmaja, dan yang di Gambang adalah Ki Parjilan, Maestro Mojopatan. Di samping saya sendiri adalah ibu saya yang menemani saya sebagai pahlawan, karena ibu saya inilah sebenarnya yang memiliki semuanya yang ada di Museum Wayang Beber Sekartaji. Sepertinya seperti itu Mbak Boy. Terima kasih ya. Perkenalannya. Ini adik-adik dari pesantren Rahmatul Umam. Oke, Ya. salam kenal semuanya. Salam kenal semua. Ya, di belakang sana ada ini Pak Merit Sendra, Pak Siana, Ibu, dan banyak yang nggak kelihatan, saya nggak sebutkan. Monggo. Ya aku nggak lupa ya. Pancasila kudu
saya srawung sesambi membangun negari gue tetap mandiri gayo adil
Du Buddha murjiteng kawi. Kawine kang wus mengku kahana. Saderenge jagat gumelar. Ana apa ta ingkang kaeksi? Manggon tanpa papan. Miat tanpa wahana. Yen megar ngebaki jagat, yen mingkup hamung samrica binubut. Sayekti ing kono candrane dalang amurwani wayang. Wayang kang tumameng dalang sinebut dalang tumiyung tanpa rambatan. Pinangka panggung panggeng panggunggung Samurwengkata. Gusti tan kena kinaya tan kena kinira apa? Pada zaman dulu kala, di zaman ketulusan, kejujuran, serta zaman di mana dharma menjadi setiap napas para ksatria dan para mahabrahmana. Terlihat sinar mentari pagi yang menelisik kuning menerpa dedaunan oleh sang bayu. Kala itu sang raja membawa para pasukan setia beserta keluarganya untuk menuju ke tempat peribadahan. Bersama sang raja yang sangat bijaksana, dengan rakyatnya yang begitu mendamba. Sang putra yang saat itu masih beranjak remaja menyeletuk bertanya kepada sang ayah, "Ayah, apakah untuk menemui Tuhan itu hanya ada di tempat peribadahan, Ayah?"
Mencari Tuhanmu dengan keegoisan, bagaikan engkau mencari jejak bangau yang sedang terbang. Seperti halnya Sri Wisnu yang tertidur di samudra tak terkira, dan alam semesta ini adalah mimpinya. Ingatlah, wahai Pangeran Rembulan, Trihita Karana, ketika kau mencintai Tuhan, jangan kau lupakan Tuhan yang menyemesta ini, putraku. Tuhan yang menyemesta, maksud ayah apa? Jawab sang ibu, putraku, begitu penting dan hal yang utama kau berbakta kepada Tuhanmu dengan menuju ke tempat peribadahan dan berdoa. Namun, jawab sang raja, ketika engkau mencintai Tuhan, kau juga tak bisa melupakan apa yang ada di sekitarmu. Rawatlah alam ini, cintailah makhluk yang lain, ingatlah kepada sesamamu. Ya ayah, ya anakku. Sang Hyang Rembulan, Pangeran Rembulan Yasutasoma, beranjak remaja, ia mendapatkan satu pelajaran penting bagaimana mengenal Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Gusti Kang Akarya Jagja, Nuswantara kami noyo, Gemah ripah loh Cinawi, monggo sarengan jati muri-uri kaputayan Ratu Adil, Pangeran Rembulan, pada saat purnama dibawalah ia oleh sang raja menuju pesanggrahan yang tertinggi di kerajaan yang tiada batasnya.
Dari situ Sotasoma muda melihat betapa gagahnya Gunung Mahameru. Anakku, iya ayah, begitu luaslah tanah air tercinta ini. Begitu indah dengan segala keragaman yang ada. Apa yang tidak baik di Nusantara ini, anakku, ya Sutasoma. Lihatlah, ada Swarna Dwipa, dua Dwipa. Setiap tempat mempunyai adatnya sendiri-sendiri. Tidak bisa kau samakan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Berkehidupan di Nusantara ini adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang harus mengayomi perbedaan, kehidupan yang mempunyai aturan-aturan yang beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hiduplah secara adil dengan berpayungkan Ratu Adil. Jangan kau buat oleng dunia Nusantara, wahai putraku. Iya ayah, ketika kau memimpin nanti, ketidakseimbangan akan membuat rakyatmu sengsara, diterkam sang yang buta lokopolo. Monggo sami lenggah mriki kamanungsan tetimbangan kakung Setri Langkung Sami. Supados boten citra buta geni kula Gending Sailendro. Sutasoma kini sudah memulai usia dewasanya. Dalam lirih-lirih samadinya, kala itu Sang Hyang Pangeran Rembulan melakukan tapa brata di sebuah bukit yang bernama Bukit Watulunggung. Di perbukitan yang indah Watulunggung, Sutasoma sesekali menghadap ke selatan
Sang Pangeran Rembulan memutuskan satu hal yang sangat menjadikan gundah seluruh keluarga kerajaan. Sang Sutasoma memutuskan untuk melepas semua yang diberikan oleh sang raja. Ibaratnya hanya duduk berdiam saja Sang Sutasoma sudah bisa meneruskan menjadi raja. Namun Sang Pangeran Rembulan ingin melepaskan itu semua dan berkelana menyebar dharma. Dalam sore hari yang indah, semburan senja mulai menampakkan pesonanya. Sang Sutasoma mengajak beberapa sahabatnya untuk bermain dan menggemakan gendeng Sailendra. Saat itu temannya yang memang agak nakal menceletuk, "Hei, temanku Sutasoma, untuk apa kau meninggalkan kerajaan? Sebentar saja kau pasti akan mendapatkan segalanya. Kekuasaan, tahta, wanita. Ayo, sepertilah gong ini, menjadikannya paling besar, paling kuat, paling keras. Jika kau jadi raja, kau bagaikan gong ini. Kau bisa mengatur yang kecil-kecil. Kau bisa menyuruh mereka yang tidak bisa sekuat engkau." Jawab Sabutolo Kopi. Ini sore. Sang Sutasoma pun memberikan kesejukan, "Temanku, sudah seyogyanya aku ini tidak bisa berpikir seperti engkau. Jangan berpikir gong yang begitu besar. Kau mampu mengatur yang lainnya. Jangan berpikir hanya kau saja. Yang penting di semesta ini ada Bonang, ada Saron, ada Gambang, ada pun Gendang. Yang kecil seharusnya kau payungi, tidak kau semena-menakan. Karena sebuah persatuan dan kesatuan gending Sailendra ini dari berbeda-beda menciptakan sinergitas, maka sang leluhur dan jagat perdanyangan ini akan selalu harmoni di dalam kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Kang tansah rumentah sesaran kasihnya canduru agalan halus untuk pun
dasar negara Indonesia. Pancasila Semahan Pancasila dadya jati diri bangsa Indonesia. Anjalari dumadining kasunyatan leburing dur angkara dur cara salwiring dardah dahulu sira sagala bargondi ilang samya besang hayum ayem jenjem tan ana rubeda mirti samya tinemu hayu asuki sadoyo tata titi tentrem kerta raharja mahrifah loko singawi tuwuhing rasa sih sayekti ing ati jalma tumitah samya langgeng Sabda Palonaya Genggong Simbah Puyuh Nyapa Momo Nyabdo tumuju jagat Nuswantara kang lestantu Aku Sabda Palonaya Genggong Simbah Sabda Palonaya Genggong Aku pamomonge bapakku le Pangeran Rembulan Sutasoma panjenengan pamomong bopo ora mek bapakmu aku ngomong sewu raja sadurunge bapakmu medeni ya medeni sapa sing muni medeni kuwi titik kula kabeh do salah paham ngerti nenek aku iki mengerikan sejatosipun arti Sabda Palonaya Genggong niku napa Mbah? Sabda Palonaya Genggong sabda yang terkunci abadi nger sabdanya orang Nusantara dalam menjaga tradisi dan budi pekerti luhur. Apapun yang datang ke tempat ini, tempat tanah suci
Nusantara ini. Silakan datang, Ger. Memakai baju apapun kami terima, karena kami ini juga hanya merupakan abdi Gusti Allah. Namun Ger, yang perlu diingat, ketika kau memakan dan meminum Saripati Nuswantara ini, hendaklah kau juga menjaganya, menjaga Ibu Pertiwi. Sendiko. Dalam kedamaian dan ketentraman Nusantara ini, maka bahagialah para dewata. Para dewa adalah sinar dari Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah, Gusti tan kena kinaya ngapa, mula dosing rukun ya le bineka tunggal ika, tanhana dharma marwa. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tiada kebenaran yang mendua. Sejatinya Tuhan itu satu. Ngono yo Ger, setiko. Ya sudah, waktunya simbah balik lagi ke alam Sonya Aurora. Damailah Nusantara, damailah Ibu Pertiwi. Rahayu, rahayu, rahayu. Manunggaling rasa jati wonten rembag ingkang ati pramila kita nyawiji ngabekti marang Gusti. Ya Sutasoma, ya Pangeran Rembulan. Ketika Sutasoma sudah beberapa waktu lamanya melewati puluhan purnama, melewati ribuan senja, ya Pangeran Rembulan, ya Sutasoma mendarmakan diri ia dari desa ke desa, menyebarkan dharma, ya Sutasoma. Kala itu di suatu tempat negeri seberang, di mana ada sebuah punden yang digunakan untuk berkumpulnya satu masyarakat adat. Rembuk Manunggal Rasa, disitulah ia Sang Yang Anuka, Sang Yang Sutasoma duduk di tengah dari perbedaan-perbedaan warga yang sedang dalam upaya membangun satu kesejahteraan. Sang Sutasoma menegaskan pentingnya musyawarah mufakat. Rembuk Manunggal Rasa, Indonesia yang dulu bernama Nusantara ini sudah terbukti dari 700 suku lebih tidak akan pernah bisa dipecah belah oleh negara manapun. Tiada negara selengkap Nusantara ini. Ia
biarpun bangsa-bangsa yang menginginkan sumber daya alam dan manusia kita selalu berusaha memecah belah, namun cinta Sang Sutasoma, Sang Pangeran Rembulan dalam menerpa dan menghujani cinta serta toleransi selalu menggema menghayu biru, dan Sang Sabdo Balon dan Noyo Jenggong selalu merirama bagaikan sang bayu yang terus menyelimuti Sang Sutasoma. Perahu layar, praune jembar, kados dene kamardika, kagem tiyang Nuswantara, jaya jaya wijaya. Buyung samudra saat akhir-akhir Sang Hyang Sutasoma menjalankan dharma kehidupannya, ia bersama beberapa orang yang terpercaya menaiki sebuah bahtera, ya perahu yang terbuat dari kayu jati. Inilah Nusantara kita yang kuat diterpa ombak yang tiada stabilnya. Ombak inilah yang bagaikan kepentingan dunia yang tak akan pernah usai. Diikut ke sana ia ke sini, diikut ke sini ia ke sana. Hati-hati warga Nusantara, jangan sampai kita termakan dan hanyut ditelan ombak samudra ini. Sutasoma, Guyub Samudra mencontohkan bagaimana kasta Sudra, kasta Waisya, kasta Ksatria, dan kasta Brahmana itu semuanya mulia. Tidak ada yang lebih rendah dan tiada yang lebih tinggi. Semuanya melengkapi mewarna semesta Nusantara ini. Ayo, yang masih kuat kalian punya otot, kayuhlah bahtera Nusantara ini sekuat tenaga. Percayakanlah arah bahtera ini kepada Sang Yang Pemimpin sejati, Sang Yang Satrio Piningit ini. Ayolah beramanah dengan baik, mengarahkan laju perahu ini dengan hati nurani dan dengan ketulusannya. Ingat, untuk menjaga flora dan fauna, sumber daya alam dan sumber daya manusia ini dari terkaman bangsa-bangsa yang luar biasa jahatnya, kita harus bersatu padu. Sang Hyang Sutasoma yang telah matang sekali dan ikut masuk ke dalam kehidupan ini. Ayo kita muliakan perempuan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu memuliakan peranan perempuan. Dan di atas sendiri ada leluhur kita, nenek moyang Nusantara, khas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nenek moyang kita sudah diterpa ribuan badai dan ribuan bencana. Tentulah kearifan lokal ini adalah formula yang sangat istimewa untuk kita teruskan, wahai anak cucu. Yang di depan adalah generasi penerus kita, sebab dialah yang menjaga kita nanti, yang melindungi kita di masa tua. Di atas kebenaran ada kebaikan, dan di atas kebaikan ada kebijaksanaan. Nusantara abadi, Nusantara yang akan selalu dinaungi dan direstui Tuhan Yang Maha Esa.
dari Watulunggung ini, dari tempat yang hebat ini. Semoga pada hari yang spesial ini, malam Jumat Kliwon Sang Sutasoma menjelma menjadi semangat kita semua dalam berdharma. Dari Watulunggung untuk Nusantara, dari Watulunggung untuk dunia. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Minum. Terima kasih. Demikian teman-teman, sekedar jadi wayang beber ini bebas, tidak harus menceritakan tentang masa lalu. Wayang beber ini budaya cerita yang dikagumi dunia. Ingat teman-teman, sedikit bercerita, Mas Indra beberapa tahun yang lalu mengelilingi dunia. 18 negara saya kerja di sana. Ada orang Swiss, ada orang Amerika, Italia, dan semuanya. Semuanya itu kagum sama Nusantara. Semuanya mengumpulkan uang hanya untuk mendapatkan matahari dan rembulan ini di Nusantara yang begitu hangatnya. Di sana kalau kita tidak minum penghangat, keluar mimisan, keluar darahnya teman-teman. Cuaca ekstrim, di mana satu biji hanya bisa tumbuh itu hanya ada di Nusantara. Mereka sebenarnya sangat menginginkan kita. Ibaratnya mereka datang ke sini celana tok aja mau mereka, karena sumber daya alam yang kita punyai. Mereka kagum dengan kita, itulah yang tidak kita ketahui. Karena kita mengetahui bule itu selalu bawa bedil dan brem, canggih-canggih seperti itu teman-teman. Padahal di sana bule yang isah-isah juga banyak, bule yang cuci piring juga banyak, bule yang ngemis juga banyak. Jadi kalian semua di sini saya harapkan berbangga diri terhadap jati diri Nusantara. Setuju teman-teman? Setuju teman-teman? Jangan sampai kita dicuri datanya terus-menerus. Teman-teman tahu Tom and Jerry? Tahu nggak itu dari Candi Mendut? Relief kucing mengejar tikus. Saat kita tidak mendayagunakan apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita, sama orang Amerika dibuat kartun, asalnya dari kita, yang dapat miliaran dolar siapa teman-teman? Amerika. SpongeBob. Ada lagi film Moana, suku laut punya kita. Semua data dicatat, dikemas di sana. Jadi teman-teman, mencintai wayang tidak harus seperti Mas Hendra. Mencintai wayang, kalian ambil karakter wayang, kalian jadikan animasi, kalian jadikan lukisan yang modern,
Ada juga wayang beber metropolitan yang menggunakan jas dan lain-lain, tidak masalah. Intinya setiap nilai-nilai kita kemas dan kita tunjukkan pada dunia bahwa kita hebat. Setuju teman-teman? Setuju. Kita harus bangga dengan Nusantara. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Mbak Boy. Kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh. Teman. Kalau ada haus ada minum. Tapi pertanyaan boleh dulu. Malah baru mencatat. Ada yang bertanya, adik-adik?